Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Indonesia kembali mendapatkan tambahan kekuatan dari pemain diaspora. 3 nama baru yakni Emil Audero, Dan James, dan Joey Pelupessy resmi dinaturalisasi pada 10 Maret 2025 di Roma. Kehadiran mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas skuad Garuda, terutama dengan pengalaman mereka di level Eropa. Namun di tengah euforia ini, sorotan justru tertuju pada Emil Audero. Menjelang pengesahan dirinya menjadi WNI, kiper kelahiran Mataram ini justru cetak blunder fatal dalam pertandingan terakhirnya bersama Palermo FC. Kesalahan tersebut bahkan nyaris membuat timnya kalah. Menanggapi kabar blundernya Audero, media asing Vietnam pun langsung membicarakannya. Mereka bahkan menyindir kesalahan yang dilakukan kiper berusia 28 tahun itu dengan menyebutnya konyol dan merupakan sinyal buruk bagi timnas Indonesia. Lantas, seperti apa kesalahan yang dilakukan Emil Audero? Apakah ini merupakan sinyal buruk? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lover, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Menjelang leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia tak bisa dipungkiri sedang dihadapkan pada tantangan besar. Dengan hanya mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan, posisi Garuda saat ini masih jauh dari kata aman. Meski diperkuat oleh sejumlah pemain diaspora, skuad asuhan Sintayong sebelumnya hanya bisa duduk di peringkat ketiga dengan raihan poin yang sama dengan 3 tim di bawahnya. Situasi ini tentunya kurang menguntungkan, sebab jika Garuda kalah 1 kali saja, maka peringkat kita bisa kembali terperosok. Demi mencegah hal ini, PSSI pun harus bergerak cepat untuk memperbaiki kualitas tim. Salah satunya adalah dengan kembali menambah amunisi dari pemain keturunan. Jika sebelumnya lini serang sudah mendapat tambahan tenaga lewat kehadiran Ole Romeni, kini fokus PSSI kembali beralih untuk memperkuat lini pertahanan. Untuk itu, Emil Audero bersama dengan 2 pemain lainnya resmi dinaturalisasi pada 10 Maret 2025. 2 pemain yang datang bersama dengan Emil ini yaitu Joey Pelupessy dan Dan James. Bukan pemain kalengan, faktanya ketiga pemain ini memiliki pengalaman bermain di liga top Eropa. Pelupessy yang punya darah Indonesia dari jalur kakek neneknya dikenal sebagai gelandang bertahan yang tangguh dari Liga Belgia. Sementara Dan James merupakan bek disiplin yang pernah belajar di Akademi Ajax Amsterdam. Kualitas yang lebih tinggi bahkan dimiliki Emil Audero yang lahir di Indonesia. Dirinya merupakan kiper berpengalaman yang pernah bermain di Liga Serie A. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kehadiran ketiga pemain ini bisa menjadi pelapis bagi lini pertahanan Indonesia yang masih kerap kebobolan di laga-laga sebelumnya. Kehadiran Joey, Dan, dan Emil tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia saat bertemu Australia dan Bahrain nantinya. Tentu bergabungnya mereka akan menambah pilihan dan variasi formasi yang akan diterapkan pelatih Patrick Clifford. Selain itu, kedalaman tim juga semakin lengkap, ujar Erick Thohir. Selain tambahan pemain, timnas Indonesia kini juga sebenarnya mengalami perubahan besar dalam strategi permainan. Patrick Clifford yang baru bergabung sebagai bagian dari tim kepelatihan dikabarkan akan membawa skema baru yang lebih efektif. Dengan kombinasi pemain diaspora berkualitas dan taktik yang lebih modern, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih solid dan kompetitif di leg kedua ini. Menjelang hari diambilnya sumpah sebagai warga negara Indonesia, para pemain diaspora baru ini langsung mencuri perhatian dengan aksi impresif di klub masing-masing. Seakan menjadikan laga mereka sebagai ajang pembuktian, Dan James tampil gemilang dalam pertandingan Go Ahead Eagles melawan NEC Nijmegen. Dalam laga yang digelar di Gophers Stadion itu, Go Ahead Eagles berhasil menang 3-2 sebagai tim tamu. Dan James menjadi salah satu aktor kunci kemenangan tersebut dengan mencetak gol pertama bagi timnya di menit ke-41. Berawal dari umpan tarik data rekannya, James dengan tenang melepaskan tendangan terukur yang menggetarkan gawang lawan.
Golnya membuka jalan bagi Go Ahead Eagles untuk mengamankan 3 poin penting. Tak hanya Dan James yang tampil apik, Joe Pelupessy juga menunjukkan kelasnya di Belgia. Gelandang bertahan berusia 31 tahun itu membantu Lommel SK meraih kemenangan tipis 1-0 atas Zulte Waregem dalam lanjutan Divisi 2 Liga Belgia di Elindes Arena. Meskipun tidak mencetak gol, kontribusinya di lini tengah sangat signifikan dalam menjaga keseimbangan permainan dan meredam serangan lawan. Penampilan solid Pelupessy ini semakin menguatkan harapan bahwa dirinya bisa menjadi tulang punggung lini tengah timnas Indonesia di laga-laga mendatang. Namun di tengah performa gemilang dua rekannya, Emil Audero justru mengalami momen yang kurang menyenangkan. Dalam laga antara Palermo FC dan Sampdoria, kiper berusia 28 tahun ini melakukan blunder fatal yang hampir membuat timnya pulang dengan kekalahan. Ketika pertandingan baru berjalan 1 menit, Audero yang berusaha mengirim umpan pendek kepada rekannya malah membuat kesalahan fatal. Umpannya yang terlalu lemah berhasil direbut oleh striker Sampdoria, Massimo Coda, yang langsung melesakkan bola ke gawang kosong. Palermo pun tertinggal lebih dulu akibat kesalahan sang kiper. Beruntungnya, Palermo mampu bangkit dan menyamakan kedudukan di menit ke-40, membuat pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Meski demikian, blunder ini tetap menjadi catatan tersendiri bagi Emil Audero yang bergabung dengan timnas Indonesia. Setelah melakukan blunder dalam laga Palermo FC melawan Sampdoria, Emil Audero pun langsung menjadi sorotan media, termasuk dari negara tetangga di Asia Tenggara. Media Vietnam Sohang juga tak melewatkan kesempatan untuk membahas kesalahan fatal kiper naturalisasi terbaru Indonesia tersebut. Dalam artikelnya pada Minggu 9 Maret 2025, Sohang menyebut bahwa Emil telah melakukan blunder yang sangat konyol dan tak pantas dilakukan oleh seorang kiper berpengalaman sekelas dirinya. Bahkan mereka menyebut Emil sebagai kiper konyol yang sukses menjadi bahan tertawaan dunia akibat kesalahan cerobohnya. Kiper naturalisasi Indonesia bikin heboh dengan kesalahan konyol. Emil Audero menjadi pusat perhatian netizen di Italia dan Indonesia setelah melakukan kesalahan yang sangat konyol. Ia hanya membutuhkan sekitar 40 detik untuk menciptakan bahan tertawaan di internet dengan kesalahan yang tak terlupakan. Saat menerima bola di area pertahanannya, meski tidak menghadapi tekanan apapun dari pemain lawan, kiper ini tiba-tiba mengoper bola kepada penyerang Sampdoria, Massimo Coda, tulis Sohang. Tak hanya media, publik Vietnam juga menyoroti keputusan Indonesia yang menaturalisasi Emil Audero. Mereka mengikuti perkembangan pemain keturunan Italia Indonesia itu dan tahu bahwa ia disiapkan untuk membela Garuda dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret ini. Namun, setelah melihat blunder yang hampir membuat timnya kalah, mereka mulai meragukan apakah Emil benar-benar bisa menjadi solusi bagi lini pertahanan Indonesia. Meskipun Emil Audero sempat melakukan blunder fatal dalam laga Palermo kontra Sampdoria, namun performanya secara keseluruhan sebenarnya tetap menunjukkan perkembangan positif. Sejak dipinjam dari Como 1907 pada Februari 2025, kiper 28 tahun itu telah tampil dalam 5 pertandingan beruntun dan mencatatkan 2 clean sheet sebelum laga terakhirnya. Statistik ini menunjukkan bahwa Audero masih memiliki kualitas sebagai penjaga gawang yang bisa diandalkan, terutama dengan pengalaman panjangnya di Eropa. Kesalahan yang terjadi bisa dianggap sebagai momen kurang beruntung, bukan cerminan dari seluruh kemampuannya. Selain Emil Audero, perlu diingat juga timnas Indonesia mendatangkan 2 pemain lainnya yang memiliki kualitas tak kalah mentereng. Dan James telah membuktikan dirinya sebagai bek tangguh dengan mencetak gol untuk Go Ahead Eagles. Sementara Joe Pelupessy tampil solid di lini tengah Lommel SK. Kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan kestabilan bagi timnas Garuda, terutama di sektor pertahanan yang selama ini masih kerap menjadi titik lemah. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa Dan James dan Joe Pelupessy kemungkinan besar belum bisa dimainkan dalam laga kontra Australia. Ini disebabkan karena proses administrasi mereka yang belum sepenuhnya selesai. Terlepas dari kendala ini, potensi timnas Indonesia ke depannya tetap sangat menjanjikan. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas yang bergabung, Garuda memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi tim yang lebih solid dan kompetitif di level dunia. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai naturalisasi 3 pemain baru Indonesia.
sekaligus Emil Audero yang cetak blunder jelang pengambilan sumpahnya sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Dengan adanya 3 pemain baru ini, bisakah Indonesia raih hasil positif di leg kedua? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.